Seperti yang di segmen 1 atau 2 sudah kita bahas bahwa TB itu tidak mempunyai kekebalan yang berlangsung seumur hidup gitu. Jadi nggak kayak misalnya campak atau misalnya kayak cacar air yang sekali kena biasanya seumur hidup nggak akan kena lagi. Tapi orang yang kena TB bisa dia kumat, kambuh, atau dia kena bakteri lagi dari orang lain, dia sakit lagi, atau bisa dari di dalam badan dia masih ada kuman-kuman TB yang dipenjara oleh sel darah putih yang kemudian ketika daya tahan tubuhnya turun, dia pecah pertahanannya dan si kumannya jadi aktif lagi. Apakah pasti akan dikelenjar lagi yang di situ? Bisa iya, bisa ke tempat lain, bisa ke paru, bisa ke tulang, jadi unpredictable. Seberbahaya apa kata KJB? Yaitu 14 kematian setiap jam. 14 kematian. Jadi silakan ditakar-takar aja KJB ya. Terjadi 14 kematian setiap jamnya jam ya. yang disebabkan oleh Itu tuh TB. data di seluruh dunia, bukan Ya. Indonesia aja. Indonesia termasuk lah karena data dunia kan. Termasuk kenapa ini juga pertanyaan selanjutnya. Kenapa anak muda yang kelihatan sehat bisa kena TBC juga? Karena kuman TB itu dia menular, dan dari sejak menular sampai dia menjadi aktif itu biasanya 2 tahun pertama, setengah dari, jadi gini, ini masuk infeksi nih, si bakterinya masuk ke dalam badan orangnya. Nah, kalau orangnya itu punya imun yang baik, 90% itu jadinya TB laten. TB laten itu yang tidak menular. Yang tidak menular, yang si kumannya dimusnahkan oleh sistem imun tubuh atau dipenjara sehingga dia tidak berkutik di dalam tubuh kita. 90% itu jadi TB laten. 10% itu akan jadi TB aktif. Dari 10% ini, setengahnya itu akan jadi TB aktif itu dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah dia kena TB, kena infeksi TB. Okay. Nah, setengahnya lagi bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Sehingga begitu masuk dia nggak langsung jadi sakit. Jadi kelihatan sehat dulu. Tapi kalau nggak diobatin, lama-kelamaan ya muncul juga gejalanya. Muncul juga. Iya. Nah, ini agak bersinggungan juga dengan pertanyaannya Pak Albertus. Kalau di masa pengobatan di tengah-tengahnya terputus sekali aja, apa hitungannya dianggap ngulang lagi dari awal? Sebenarnya agak kasihan ya kalau udah setengah suruh ngulang lagi gitu, dilanjutin aja. Nanti biasanya akan diadakan evaluasi apakah ini sudah selesai atau belum regimen pengobatannya. Bisa dengan ronsen ulang, dengan pemeriksaan ronsen ulang, bisa dengan pemeriksaan darah dan seterusnya gitu. Jadi dengan pemeriksaan akan ditentukan apakah pengobatan ini harus diulang lagi atau sudah dicukupkan gitu. Jadi lanjutin aja. Sebaiknya sih jangan berhenti walaupun 1 hari. Iya, walaupun itu tadi ya keputus sekali aja, kan kata dokter tadi harus minum obat terus ya kan? Iya, termasuk tidak ada toleransi sebenarnya. Ya tapi susah juga ntar kalau dibilang ulang lagi, terus dia ya udahlah sekalian aja nggak usah gitu. Jangan ya. Mudah-mudahan menjawab nih buat Mas Albert. Sejauh ini last question dari Mbak Fitri di Bekasi. Mau tanya tentang TB kelenjar. Yang tadi kita belum bahas. Setelah menjalani pengobatan OAT selama 12 bulan, apakah masih ada kemungkinan kambuh lagi di leher atau menyebar juga ke organ lain? Iya, terima kasih Mbak Fitri di Bekasi. Seperti yang di segmen 1 atau 2 sudah kita bahas bahwa TB itu tidak mempunyai kekebalan yang berlangsung seumur hidup gitu. Jadi nggak kayak misalnya campak atau misalnya kayak cacar air yang sekali kena biasanya seumur hidup nggak akan kena lagi. Tapi orang yang kena TB bisa dia kumat, kambuh, atau dia kena bakteri lagi dari orang lain, dia sakit lagi, atau bisa dari di dalam badan dia masih ada kuman-kuman TB yang dipenjara oleh sel darah putih yang kemudian ketika daya tahan tubuhnya turun, dia pecah pertahanannya dan si kumannya jadi aktif lagi. Apakah pasti akan dikelenjar lagi yang di situ? Bisa iya, bisa ke tempat lain, bisa ke paru, bisa ke tulang, jadi unpredictable. Unpredictable. Iya. Walaupun memang
biasanya ya kalau udah beres, beres sih. Oke. Tapi tetap harus waspada, kembali lagi jaga imunnya, jaga supaya nggak ketularan. Oke, unpredictable seperti hidup anak kosan. Apakah benar perempuan lebih rentan juga terkena TB kelenjar? Kalau TB pada umumnya laki-laki lebih rentan sih. Oh, justru laki-laki yang lebih rentan. Iya, penderita TB itu kelenjar. lebih banyak di Ada laki-laki. alasan spesifiknya? Kemungkinan ini ya, Oke, kemungkinan. kemungkinan. Kemungkinan karena laki-laki kan dianggap lebih sering bekerja di luar rumah. Jadi kontaknya dengan banyak orang itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Oke. 4 menit lagi, Dok. Mungkin ada yang last something atau pesan penting dari Dokter Santi. Apalagi tadi kan di awal dokter udah bilang sebenarnya awareness orang-orang Indonesia ini masih kurang gitu tentang TB. Silakan. Untuk orang-orang yang tidak menderita TB, sebaiknya tidak mengucilkan pasien-pasien TB karena tindakan kita memberikan stigma kepada orang yang TB itu akan memukul balik kita lagi. Karena kalau dia nggak berobat dengan baik, ya karena mungkin malu dan sebagainya, maka si kuman yang ada di dalam tubuh dia akan berkembang menjadi kuman yang resisten obat. Dan kalau itu bisa nyampe di kita, entah bagaimana caranya gitu kan, bisa aja penularan itu terjadi tidak langsung antara dia dan aku, tapi ada orang ketiga, misalnya dia nularin si ini nularin kita gitu. Jadi merupakan tanggung jawab sosial kita untuk membantu pasien-pasien TB supaya bisa berobat dengan tuntas. Dan untuk pasien TB, berobatlah dengan tuntas karena di pundakmu ada tanggung jawab tidak hanya membuat dirimu sembuh, tapi juga tanggung jawab sosial menjaga agar kuman yang ada di dalam tubuhmu itu menjadi musnah sempurna dan tidak berkembang jadi kuman yang resisten dengan obat dan akan menyusahkan orang lain yang ketularan sama kamu gitu. Menarik nih, ternyata pesan pentingnya adalah soal stigma ya kan. Kita tahu kalau orang Indonesia ini agak bebel ya, walaupun dokter udah bilang buang stigma, tapi tetap aja yang namanya udah stigma ya, udah membudaya. Gimana ya caranya untuk membuang stigma itu, Dok? Pengetahuan. Iya, pengetahuan itu adalah pisau. Kalau digunakan dengan baik, dia bisa membantu kita untuk motong sayur, untuk berbagai aktivitas. Tapi kalau kita menggunakan yang tidak tepat, maka itu akan mencelakakan. Jadi berpengetahuanlah.